Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi perumusan teori akuntansi melalui pendekatan regulatoris pada mata kuliah teori akuntansi. Selanjutnya, adapun anggota kelompok dari kelompok 6, yakni yang pertama ada Rafael Dian Omega dengan NIM 070, kemudian ada Zahra Nazila Faiza dengan NIM 097, ada Fariha Turiskia dengan NIM 100, ada Felisa Berliana Putri dengan NIM 169, dan Kurotul Aini dengan NIM 197. Baik, masuk pada materi yang pertama, yakni entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Standar akuntansi disusun karena terdapat berbagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan. Pihak-pihak tersebut antara lain seperti yang pertama ada investor dan calon investor. Pihak ini membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan. Kemudian yang kedua ada kreditur, di mana pihak ini membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Kemudian yang ketiga ada manajemen, di mana pihak ini menggunakan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja perusahaan. Yang keempat ada entitas pemerintah dan regulator, di mana pihak ini menggunakan informasi laporan keuangan untuk kepentingan pengawasan, perpajakan, dan stabilitas ekonomi. Kemudian yang terakhir ada masyarakat dan karyawan, di mana pihak ini menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui keberlanjutan dan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Selanjutnya ada pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Jadi, dalam pendekatan regulatoris, penetapan standar akuntansi itu dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas. Berikut ini pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Yang pertama ada International Accounting Standards Board atau IASB. Jadi, pihak ini berwenang menetapkan standar akuntansi dalam skala internasional, yaitu menetapkan IFRS. Yang kedua ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Jadi pihak ini berwenang menetapkan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP, di mana pihak ini berwenang menetapkan standar akuntansi pada sektor publik. Jadi, dengan adanya tiga lembaga ini menunjukkan bahwa standar akuntansi tidak terbentuk secara alami, melainkan melalui proses regulasi formal yang memiliki legitimasi hukum dan profesional. Selanjutnya ada legitimasi proses penetapan standar akuntansi. Adapun konsep menurut Belkoi, di mana Belkoi menjelaskan bahwa standar akuntansi tidak sepenuhnya netral karena pembuatannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, proses penetapan standar harus memiliki legitimasi publik agar standar yang dihasilkan dipercaya dan diterima oleh masyarakat luas. Tanpa legitimasi, standar akuntansi dapat dianggap hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan umum. Ada pembentukan legitimasi. Legitimasi dibangun melalui prosedur formal yang transparan dan partisipatif. Proses seperti penyusunan exposure draft, public hearing, serta keterlibatan akademisi, praktisi, investor, dan regulator memastikan bahwa berbagai sudut pandang dipertimbangkan sebelum standar ditetapkan. Di Indonesia, proses ini dilakukan oleh lembaga seperti Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan diawasi oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan, sehingga standar memiliki dasar yang kuat dan sah. Selanjutnya yakni pentingnya legitimasi. Legitimasi ini tuh penting agar standar akuntansi itu dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan juga masyarakat. Standar yang memiliki legitimasi itu dapat meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan mengurangi konflik kepentingan. Selain itu, legitimasi ini tuh memastikan bahwa standar itu benar-benar mencerminkan kebutuhan publik, bukan hanya kepentingan perusahaan atau regulasi tertentu. Selanjutnya yakni standar akuntansi yang berlebihan atau overregulation. Konsep menurut Belkoi. Belkoi itu menyatakan bahwa pendekatan regulatoris itu memiliki risiko munculnya standar yang berlebihan, yaitu ketika regulasi terlalu banyak dan terlalu rinci, kondisi ini dapat membatasi pertimbangan profesional akuntan dan membuat standar menjadi terlalu kaku, sehingga tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi bisnis yang beragam.
Apa saja sih dampak of regulation ini? Jadi dampak of regulation ini dapat meningkatkan biaya kepatuhan perusahaan karena mereka itu harus mengikuti banyak aturan teknis. Selain itu, laporan keuangan menjadi semakin kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna. Bahkan aturan yang terlalu rinci itu dapat mendorong praktik kreatif accounting karena perusahaan mencoba mencari celah dalam aturan tanpa melanggar secara formal. Baik, karena sebelumnya sudah dijelaskan mengenai dampak dari overregulation, maka di sini selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara mencegah overregulation. Menurut Berkawi, menyarankan adanya keseimbangan antara regulasi dan fleksibilitas. Standar akuntansi sebaiknya tidak terlalu detail tetapi berbasis prinsip atau principle based agar akuntan tetap memiliki ruang profesional dalam menerapkan standar. Dengan begitu, standar tetap melindungi kepentingan publik namun tetap praktis dan relevan digunakan dalam berbagai situasi bisnis. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai 3 motivasi dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Yang pertama adalah pembuatan kontrak. Karena adanya biaya-biaya keagenan dan tidak ada pasar yang lengkap, maka digunakan kontrak yang bergantung pada negara, yang seringkali dipengaruhi oleh pilihan-pilihan akuntansi. Motivasi yang kedua yaitu pemberian harga atas aktiva. Karena informasi yang asimetris, pilihan dalam akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi harga-harga aktiva, baik melalui orang dalam yang mengerti masalah ini maupun yang membocorkan informasi sampai kepada orang dalam yang mengetahui masalah perputaran, besaran, dan resiko dari arus kas di masa depan, atau manajer yang memiliki kepentingan pribadi dan percaya bahwa pendapatan yang tinggi akan mengarah kepada peningkatan harga saham. Dan motivasi yang terakhir, yang ketiga, yaitu pilihan akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi pihak-pihak eksternal di samping pemilik asli dan potensial dari perusahaan, seperti internal revenue service, regulator pemerintah, pemasok, para pesaing negosiator, serikat buruh, dan mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Strategi penetapan standar akuntansi bagi negara-negara berkembang pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana standar internasional dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kelembagaan lokal. Negara berkembang sering menghadapi keterbatasan sumber daya, tingkat literasi akuntansi yang beragam, serta struktur pasar yang belum matang. Oleh karena itu, strategi yang digunakan biasanya mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, adopsi bertahap terhadap standar internasional seperti IFRS, dengan penyesuaian pada aspek tertentu agar sesuai dengan kebutuhan domestik. Hal ini memungkinkan negara berkembang tetap mengikuti harmonisasi global, namun tetap relevan dengan kondisi lokal. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi. Standar yang baik tidak akan efektif jika para akuntan, perusahaan, dan pemangku kepentingan tidak memahami atau tidak mampu menerapkannya. Oleh karena itu, pelatihan, seminar, dan penyediaan panduan praktis menjadi bagian penting dari strategi penetapan standar. 3. Membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Standar akuntansi harus dipandang bukan sekedar aturan formal, melainkan instrumen yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Dengan legitimasi yang kuat, standar akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh semua pihak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.